Saya sebagai petani di sini, saya sekaligus mewakili masyarakat di sini. Selama ini saya bertani di sini, saya sangat kesulitan mengenai masalah angkut buah hasil panen kami. Dan saya harus turun gunung, naik gunung untuk membawa hasil panen kami. Dan meskipun hujan turun, kendati itu buah kami itu saya pikul dan saya guling. Setelah sampai di gunung, saya guling kembali ke bawah lagi sampai ada akses jalan di dasar sana untuk bisa diangkut kendaraan begitu. Dan saya sangat berterima kasih kepada Dandim Pasangkayu karena telah menempatkan TMMD di desa kami dan sekaligus tentara membangun jalan kami, yaitu jalan tani. Dan alhamdulillah sekarang saya sudah bisa nikmati dan kendaraan pun sudah bisa sampai di lokasi kami untuk membawa hasil buah kami. Saya mewakili masyarakat desa Aceh mengucapkan banyak terima kasih karena dari pihak TNI siswa Iwan Waki membehi orang. Oleh karena itu sehingga masyarakat dikasih memudahkan mengangkut hasil taninya. Dan boya gado arah bahanda bahanda mani intan intanina atau nabi behe termasuk beda rumah, plat deker maupun dari nase berabat beton, angkai, tombi, torakatoro ini pangadi. Sekali lagi saya mewakili masyarakat desa Ako mengucapkan banyak terima kasih kepada Dandim Pasangkayu dengan Pandam Hasanuddin. Ako merupakan salah satu desa yang berada dalam ibu kota Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat. Desa ini sebagian besar daratannya adalah pegunungan. Maka warga yang berada di balik pegunungan bagian barat sedikit lambat mendapatkan cahaya matahari pagi karena terhalang gunung. Tetapi matahari pagi akan muncul dari celah pepohonan di atas pegunungan. Inilah ciri khas perkampungan Dusun Mesuluh yang masuk dalam administrasi Desa Ako yang penduduknya sekitar 500 jiwa. Perkampungan desa ini dihuni berbagai etnis, diantaranya Badak, Bugis, Mandar, Kaili, Luwu, Jawa, Ampana, Makassar, dan Toraja. Namun kehidupan warga di sini sangat damai karena sikap gotong royong yang masih terpelihara dengan baik, sehingga mendapat gelar Desa Kampung Pancasila. Di tahun 2023, desa ini dipilih menjadi salah satu pelaksanaan program Tentara Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-118. Program ini pun disambut antusias pemerintah desa dan warga desa di sana. Bagaimana tidak, kehadiran TNI Angkatan Darat di tengah perkampungan membuat warga terasa aman dan senang. Terlebih dibukanya akses jalan tani yang telah lama dinantikan. Pengangkutan buah sawit yang sebelumnya dipikul dan diguling dari atas gunung, kini sudah bisa menggunakan kendaraan bermotor. Rasa syukur dan terima kasih warga di sana sangat senang setelah berbagai program TMMD, diantaranya pembukaan jalan sejauh 3 km, plat deker, box cover, rabat beton, drainase, dan 3 unit RTLH, serta tempat pengajian anak di desa tersebut. Para personil TNI Angkatan Darat menginap di rumah-rumah warga selama TMMD, sehingga rasa kemanunggalan TNI itu benar-benar terasa. Kodam 14 Hasanuddin saat ini sedang melaksanakan
kegiatan TMMD ke-118, yang mana program TNI Manunggal Membangun Desa ini merupakan salah satu wujud pengabdian TNI kepada masyarakat, dan sekaligus ini sebagai concern pimpinan kita, baik dari Panglima TNI dan dari Kasat, tentang bagaimana keberadaan TNI harus mampu membantu masyarakat, memberikan solusi, bahkan bersinergi dengan pemerintah daerah dan komponen masyarakat yang lain di wilayah untuk sama-sama mengatasi permasalahan di wilayah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Major Jenderal TNI Dr. Toto Imam Santoso, SIP Esos M. Tehran, Panglima Kodam 14 Hasanuddin. Pada saat ini, Kodam 14 Hasanuddin menggelar 4 sasaran TMMD. Yang pertama di wilayah Kodim 1410 Bantaeng, kemudian wilayah Kodim 1420 Sidrap, Kodim 1427 Pasangkayu, dan Kodim 1416 Muna. Ini sudah mewadahi Korem yang berada di wilayah jajaran Kodam 14 Hasanuddin. Tentunya harapan saya selaku Panglima bahwa TMMD ini bisa membangun sinergi antara TNI dengan pemerintah daerah, dengan kepolisian dan komponen bangsa yang lain di wilayah, dan juga hasilnya bermanfaat bagi masyarakat dan mampu meningkatkan perekonomian, kesejahteraan, dan yang tidak kalah pentingnya bagaimana terjadinya kemanunggalan yang hakiki antara TNI dengan rakyat. Ini juga dalam rangka mewujudkan tujuan dari pembangunan nasional, kemudian juga implementasi dari Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004. Intinya bagaimana wilayah ini kuat, wilayah ini sejahtera, dan NKRI menjadi kokoh dan hebat. Mayoritas penduduk desa Ako berpenghasilan dari berkebun kelapa sawit. Saya mendengar keluhan-keluhan masyarakat yang kesulitan untuk menjual hasil panennya karena tidak ada akses jalan untuk diangkut sampai di pengungkul maupun ke pabrik pengolahan. Melalui TNI Manunggal Membangun Desa ke-118 dan menampung aspirasi-aspirasi dari masyarakat setempat, saya berkomitmen membuka jalan yang dapat dilewati oleh transportasi truk untuk mengangkut hasil panen masyarakat, sehingga membantu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat kabupaten, khususnya di Pasangkayu. Sasaran TMMD Kodim 1427 Pasangkayu ini bukan hanya pembukaan jalan, ada beberapa sasaran yang kita prioritaskan dalam membangun desa. Di antaranya membangun plat deker, drainase, bos cover, TPA, rehab rumah, dan rabat beton. Khususnya rabat beton, kita bisa melihat masyarakat dan tentara bekerja, yang dimana panjang rabat beton itu 125 meter. Masyarakat setempat meminta kepada khususnya Kodim yang dimana agar ditambah sekitar 110 meter lagi. Mendengar aspirasi masyarakat tersebut, maka saya berupaya dan berusaha memenuhi untuk dengan cara swadaya, sehingga keinginan masyarakat tercapai dengan jarak pekerjaan rabat beton 235 meter.